Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Ya. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat eksis dengan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Kemudian tentunya dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian kepada seluruh viewer terkasihku ya, dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, dan semoga selalu always, tidak pernah never, tetaplah bertumbuh menjadi pribadi yang anti skip dan anti download ya. Bagi yang berkenan, silahkan saja di share linknya ya, linknya yang di share ya, linknya yang di share ya, jangan diunduh, jangan dipotong-potong lalu diunggah ulang, jangan ya. Linknya yang di-share ya. Aku tidak beri izin untuk pengunduhan, pemotongan, dan reupload atau diunggah ulang, aku nggak izinkan. Oke, berikutnya lagi, semuanya dari kalian aku tidak bisa sebutkan satu persatu dari nama-nama kalian. Terima kasih atas kebaikan doanya, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara muslim, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa-doa kita bagian dari doa-doa yang diijabai oleh Gusti Allah Agung. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita, dan insya Allah ini seri tamat, seri yang terakhir ya. Dalam Al-Quran tidak ada siksa kubur gitu ya. Nampak sini tuh. Dalam Al-Quran ya, tidak ada siksa kubur. Ingat lokusnya ya. Ini menjadi penentu untuk kita mendeteksi kubur ini. Ini seri kemarin, seri yang keempat, ini seri yang kelima. Insya Allah tamat. Insya Allah ini, karena waktunya mepet ya. Oke, kemarin sudah aku jelaskan tafsir-tafsir dari surat 9 atau berapa kemarin? 101 ya. Itu kan banyak sekali, dan aku pisah menjadi dua. Satu, pro terhadap siksa kubur, maka tafsirnya ada siksa kuburnya. Yang kemudian berikutnya tidak ya. Jadi tidak ada siksa kuburnya. Dua tafsir itu aku hadirkan ya. Sudah aku hadirkan. Nah, jadi gini. Dari Quran surat At-Taubah, surat yang ke-9, 101, tafsirnya itu ada yang menjelaskan tentang siksa kubur, siksa kubur ya, dan ini tidak ada siksa kubur. Tulisanku jelek ya, kamu harus perhatikan nih. Ini terkait yang 2 kali disiksa itu loh ya, 2 kali disiksa. Nah, sekarang kita uji mana yang paling akurat, ada nggak siksa kubur ya. Karena dari penerjemah yang ada, tafsirannya satu mengatakan siksa kubur itu ada. Dari 2 kali ini salah satunya siksa kubur. Tapi yang berikutnya siksa kubur tidak ada. Meskipun 2 kali itu bukan di dalam kubur. Aku sudah hadirkan semua. Jadi aku harus fair ya. Aku hadirkan semua. Sekarang giliran kita menguji dari tafsiran-tafsiran itu mana yang paling akurat gitu ya. Oke. Ini sebagai jawaban, ada nggak siksa kubur itu? Ya.
Nanti kalau hadis ya, hadis itu sifatnya relatif. Walaupun ada sekarung hadis, jangan satu hadis dua hadis, sekarung hadis. Kalau dia bertentangan dengan informasi Al-Quran, maka dia harus runtuh, gitu. Karena apa? Literasi tertinggi itu Al-Quran. Hadis itu diterima apabila dia berselaras dengan Al-Quran. Oke ya, aku bacakan dulu komen dari kalian sebelum kita lanjutkan ya. Oke, pertama dari Pak Poni Dirharjo. Ini dari mana ini? Kalteng ini. Tepatnya mana Pak? Kalteng Pak, lupa aku Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, kalau saya ikuti kajian sampean seperti geplak Betawi. Geplak Betawi itu dari singkong kalau nggak salah ya. Suaranya kasar keras tapi enak rasanya. Alhamdulillah. Persis kue geplak Betawi, keras dan manis dirasakan. Salam misra dari Kalteng. Nggih, matur nuwun, terima kasih atur nuhun untuk Pak Poni Dirharjo. Beliau ini asalnya Solo ya, masuk Kalimantan sudah sejak dahulu kala. Diumpamakan, dianalogikan dengan geplak Betawi. Yaitu karena sebuah pilihan Pak. Karena aku melihat kajian-kajian selama ini yang sifatnya hohihe, apa ketawa-ketawa, hihihihi, itu enggak mencerdaskan umat. Tapi masalahnya yang disenangi umat itu yang seperti itu. Ya, nggak di dunia virtual, nggak di dunia apa namanya ini, dunia nyata, ya kan ada dumai, ada duta, seperti itu. Kajian-kajian yang mereka senangi itu yang hohohi itu, dan itu nggak mencerdaskan. Makanya aku ambil langkah dan itu sesuai dengan karakterku, kita belak-belakan saja, main keras-keras saja. Makanya aku itu kalau diundang kajian Pak ya, aku ngomong sama jamaahku, kalau kamu mau tahu, kamu ke pasar beli tahu. Jangan kamu mau tahu, ke pasar beli tempe, sampai rumah tempe kamu paksa jadi tahu. Itu nggak mungkin. Nah, kalau kamu mau ngaji yang halus-halus, ya, itu cari narasumber yang halus-halus. Kalau aku nggak bisa, kalau aku ngajiku kasar, jadi jangan kamu paksa aku untuk memaparkan materi ini secara halus-halus, ndak ada. Di sini modelnya ini jalanan, belak-belakan, ngomong apa adanya. Kamu mau taat Al-Quran monggo, enggak monggo, itu risikomu. Aku hanya menyampaikan dengan metodologi yang belak-belakan. Aku gitu Pak. Karena aku paling enak kalau ada ngundang aku, terus panitianya itu bisik-bisik ya, terus pesan begini begitu, enggak. Undang-undang ya sudah, biarin aku ngomong apa adanya, nggak usah diatur-atur. Penceramah itu membentuk, jangan dibentuk, gitu ya. Jadi terima kasih untuk Pak Ponidi ya. Seperti tadi aku bilang, kalau Anda ingin yang ngajinya yang cool kalem, ya undang yang cool kalem-kalem itu. Kalau aku nggak bisa, jadi jangan suruh aku, kamu undang aku terus aku suruh yang kalem-kalem, nggak bisa. Semua punya karakter sendiri. Yang kalem-kalem itu suruh belak-belakan seperti aku juga nggak bisa. Ya, karakter sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar itu beda jauh loh. Sahabat Umar itu belak-belakan ya, karena jalanan ya, preman. Kalau sahabat Abu Bakar nggak bisa, dia ningrat. Jadi ya cool, kalem, confident gitu. Tapi begitu sahabat Umar suruh menjadi sahabat Abu Bakar, nggak bisa. Sahabat Abu Bakar menjadi sahabat Umar juga nggak bisa. Semua sudah ada trademarknya sendiri-sendiri. Ya sudah, kalau kamu mau yang halus, undang yang halus. Kamu mau yang belak-belakan, main hajar saja, undang yang jalanan. Gitu. Jangan jalanan disuruh seperti pondok pesantren disuruh jalanan, orang iso, nggak bisa gitu ya. Aku deskripsikan itu supaya para jamaah itu nanti nggak kok begini kok begitu, sudah aku kunci duluan gitu. Jadi benar apa yang dikatakan Pak Ponidiat, dan itu sebuah strategi dakwah yang aku ambil, memang ngambil jalur yang belak-belakan saja lah. Belak-belakan saja. Kita bicara. Oke, matur nuwun Pak Ponidi, kita lanjut ke Kang Wahyudi Junaidi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil menikmati air nabes ya, rendaman
Aku agak sedikit santai ya duduknya biar enak. Ya, air nabes, nampak tuh? Air nabes ya. Yang diajarkan Rasulullah di badan terasa enak, Gus. Salam Isra. Oke, atau nun, salam Isra juga untukmu. Ya. Ya, ini anu baru ini ya. Bagiku baru ini, bukan kurmanya tapi air rendaman kurma. Oke, matur nuwun Kang Wahyudi. Selanjutnya Kang Saran Gipari menyimak setelah 17 menit tayang. Hebat kajian bisa tetap hadir di waktu yang sama seperti di luar bulan Ramadan. Ya manajemen waktu sih. Sebetulnya kendalanya ya banyak aja. Yang antar sekolah, jemput kerja, segala macamnya. Mensiasati seperti ini ruangan ditutup karena backlight dia matahari mulai muncul ya. Tapi alhamdulillah dengan segala kelebihan dan kekurangan bisa kita lalui kendala-kendala itu. Gaya matur nuwun Kang Saran Gipari ya. Sehingga kajiannya masih tetap hadir seperti waktu-waktu di luar bulan Ramadan ya. Orang Nabi aja itu perang di bulan Ramadan kok. Jadi jangan jadikan alasan Ramadan itu untuk kita bersantai-santai, enggak. Nabi itu melakonin perang ada di bulan Ramadan. Ya. Kalau kita cuma ngaji kok enggak mau dengan alasan Ramadan jadi sedikit santai, enggak begitu. Oke. Terima kasih untuk Kang Saran Gipari. Aku lanjutkan asli Tegal. Dalam Al-Quran tidak ada siksa kubur, adanya di alam barzah bagi jiwa-jiwa yang tersiksa. Apa bedanya alam barzah dan siksa kubur? Dan kubur dan alam barzah itu coba kamu jelaskan dulu di situ ya. Jangan kamu summary atau simpulkan seperti ini. Barzah itu di mana tempatnya? Jangan-jangan nanti kubur itu, alam kubur itu ya alam barzah itu, batas antara dunia dan akhirat. Ya. Itu tugas kamu sama asli Tegal ya. Kemudian Kang Irfan Al-Akbar ya. Sastrawan yang dipenjara di zaman Orde Baru itu namanya Pramudia Anantatur. Mantap sekali, cocok, matur nuwun atas datanya. Selama di penjara beliau menyusun beberapa karya buku yang dijuluki Tetralogi Pulau Buru, yaitu Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Mantap. Ini termasuk sastrawan yang disegani ya, yang maestronya lah ya. Menyimak misteri alam kubur masih dari side project Kerinci Jambi di sela istirahat siang. Mantap. Atur nuhun. Terima kasih Nuwusam Irfan Al-Akbar ya. Dan aku banyak tertarik dengan tulisan-tulisan Bapak Pramudia Anantatur ini ya. Kemudian Agi Tiakari, salam Isra Gus Subandi dari Lebak Bulus, Jakarta ya. Saya selalu hadir walau jarang komentar, tapi insya Allah tetap setia untuk nyimak kajian yang membuka akal rasional saya. Oke, matur nuwun. Terima kasih. Dari Lebak Bulus kita bergeser ke Gispati. Alhamdulillah selalu always dan tidak pernah never. Mantap. Tuan Guru salam Isra dari Palu. Oke, salam Isra juga untuk kamu semuanya ya. Kita lanjutkan Kang Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonosobo hadir Gus, salam Isra. Menunggu seri berikutnya. Mau tanya Gus, di kampungku setiap ada orang meninggal dibacakan talqin, menuntun si mayat untuk menjawab pertanyaan malaikat. Itu maksudnya apa Gus? Akal sehat sulit menerima tuh, terima kasih. Kalau akal sehat sulit menerima ya nggak usah diterima. Nggak usah diterima. Orang dalam sakaratul maut itu sudah nanti kapan-kapan kita diskusi sakaratul maut. Orang dalam kondisi normal aja diperintahkan tidak mau kok, apalagi dalam sakaratul maut. Kan itu coba nanti cari hadisnya. Aku diajarkan sama guru Al-Qur'anku begini. Bacakanlah la ilaha illallah kepada orang yang mati. Itu maksudnya bukan sakaratul maut itu. Dalam kerangka berpikir tasawuf ya, semua orang itu mati kecuali atau ilah yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah. Jadi kalau nanti kamu lihat di pasar-pasar, kamu lihat di mall-mall, di tempat rekreasi itu ya, padahal waktunya sholat nggak sholat ya, tetap aja jalan ya, perintah Allah nggak dilaksanakan, ribut masalah duniawi, itu bangkai berjalan.
Itu bangkai di hadapan dunia tasawuf, itu bangkai. Karena apa? Dalam hatinya tidak ada la ilaha illallah. Selama dalam hatinya ada la ilaha illallah, ketika ada adzan dia berangkat menuju langgar, musola, surau, masjid, tempat di mana adzan dikumandangkan. Jadi itu nanti kamu lihat itu manusia, tapi dalam pandangan tasawuf itu bangkai berjalan, karena di dalam hatinya nggak ada la ilaha illallah. Tidak mungkin kalau dalam hatinya ada la ilaha illallah, ada sholat dia tenang-tenang baik, itu tidak mungkin. Ya, jadi begitu kerangka berpikirnya. Bukan orang mau mampus dibacain la ilaha illallah, mau mampus ya sudah biarin aja, karena amalan-amalan dia itu nanti yang akan menentukan dia. Kalau dia biang kerok, korupsi, maling duit rakyat 300 triliun, tukang bajingan, terus kamu tuntun la ilaha illallah sampai mampus pun nggak mungkin itu. Dia akan menuju akhir hidupnya dengan cara yang baik dan akan berakhir baik, tidak mungkin. Tapi kalau selama hidupnya dia sudah menjaga dirinya hidup dalam hukum Allah, orang usah bawa tuntun, sudah automatically. Kan aku sudah bilang takdir itu seperti itu. Ya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Kalau kamu taat ya buahnya baik, kalau kamu membangkang ya buahnya buruk. Itu sudah takdir. Nggak ada orang taat terus buahnya buruk, nggak ada. Nggak ada orang membangkang buahnya baik, sudah nggak ada. Semua apa yang kita tanam itu yang tumbuh gitu ya. Jadi nggak usah ngapain. Ya, ngapain? La ilaha illallah itu dibacakan tuh kepada bangkai-bangkai yang berjalan itu namanya orang mati. Itu yang aku tahu. Tapi kalau kamu tahu dari persepsi ustadz-ustadz, kiai-kiai lainnya silahkan. Aku tahunya seperti itu ya. Aku tahunya seperti itu. Ya. Coba kamu lihat aja lah, orang mau aku 2 kali ya, almarhum bapak sama almarhum mamaku. Tapi almarhum mamaku aku nggak ngelihat. Ketika gini, ketika mama mau, kalau bapak itu aku lihat alhamdulillah, semoga Allah mengampuni dosanya. Aku lihat itu sekitar jam 1 malam. Kalau mama itu jelang asar. Nah, ketika jelang sakaratul itu kan aku kan nunggu mama. Mama kan sudah sepuh, sudah 82 apa 83 gitu ya. Kan biasanya gerak-gerak gitu. Ketika jelang asar itu aku kan selalu, mama tidur di atas di tempat itu, aku di bawah di lantai gitu. Kok nggak gerak-gerak ini mama gitu. Terus aku lihat mama sudah mulai nazak gitulah ya, sudah awal-awal nazak. Nah, pada waktu itu adzan asar. Tafsiranku sih, oh ini aku sholat asar dulu ya. Sholat asar dulu, nanti setelah sholat asar baru kembali. Tafsiranku waktunya nutut. Waktunya menjangkau. Ternyata setelah aku dari langgar pulang, mama sudah wassalam, sudah tidak ada, dan mama ditunggu, ada keluarga yang menunggu, yaitu anaknya saudara, yaitu Hasanah, namanya Umi Hasanah, panggilannya Umi Hasanah. Ya, dan sekarang dia ngajar ngaji gitu. Jadi aku sendiri enggak. Kalau bapak itu pas aku hadir. Kalau mama enggak, karena perhitungan waktuku meleset gitu ya. Begitu aku. Jadi alhamdulillah cepat. Perhitungan aku, wah kalau kan aku sudah pernah, jadi aku bisa ukur ini biasanya ini masih perlu beberapa waktu. Kalau sholat 5 menit, ya katakanlah 10 menit ya masih nutut lah gitu. Nah, ini kan jadi keluarga tak suruh nunggu, aku sholat dulu. Ternyata setelah aku pulang sholat sudah tidak ada gitu ya. Dan dalam kondisi seperti itu kan sadar nggak. Kesadaran itu sudah nggak sepenuhnya hidup di antara alam nyata dan alam yang misteri. Terus mau telinganya mau la ilaha illallah. Yora isota. Ketika masih waras itu loh, ya dibacain la ilaha illallah. Jadi artinya yang dimaksud ajarilah mereka, tuntunlah mereka la ilaha illallah itu mati, itu maksudnya mati ketika dia tidak ada la ilaha illallah dalam hatinya. Gitu Mas ya. Seperti tadi aku bilang, kalau kamu dapat dari ustadz kiai lain cara pandang yang beda, silahkan ya. Oke, Kang Ramadan Wonosobo ini kota dingin juga. Kang Ari Prasetyo, assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru Pak Dajur, masih nyimak seri yang keempat di tempat kerja Islam. Salam Isra. Oke, matur nuwun.
Satria Bagus Jaksel hadir Gus. Oke. Kang Julianto Anto, alhamdulillah Cirebon hadir Gus. Salam Isra. Oke, mantap. Kang Hermana Natawija, assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir ngaji siangan, salam Isra buat semuanya. Oke, mantap. Bapak Ikhwan Tangerang ya, hadir, semoga sehat selalu, salam Isra. Oke, matur nuwun Pak. Roro Jonggrang Demak hadir Gus ya. Oke, mantap. Kang Abdul Muluk, assalamualaikum, Deli sedang nyimak ya Gus, terima kasih, mantap, sama-sama, salam Isra untukmu. Kang Didi, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, siap gerak menghapus dongeng yang sudah berkarat. Oke, mantap. Kang Mas Edi Margono, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang punya Jogja, waalaikumsalam. Kang Arif Buksinin, Tuban siap hadir Gus. Oke, matur nuwun. Kang Samsul Yatim, gelar tikar dulu hal ini jadi guyonan waktu melekan. Ojo maneh digepui kate kroso. Diadani ae ra bakal krungu. Bener lagu wayah cilik biyen, wong mati ora obah yen obah medeni bocah. Tak lolo wong mati ra iso obane obah medeni bocah. Itu lagu-lagu kami ketika masih kecil dulu ya. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim. Ini bahasa Jawa ya, yang di luar Jawa memang agak sulit ya. Jadi gimana ya, nggak sulit dijelaskan karena ini syair sih ya, sastra. Jadi gimana jelasinnya, mentranslate-nya itu gimana? Wong mati ra iso obah ngenteni. Oke, tanya sama Irfan lah ya. Irfan itu paling jagonya. Terima kasih Kang Samsul Yatim ya. Kita ke Bengkel Barbur lig pertama. Alhamdulillah. Untuk Bengkel Barbur semua betah di sini. Nggak tahu kamu ada di mana dan kamu cewek apa cowok ya. Kemudian Hutau, assalamualaikum, waalaikumsalam, salam Isra dari Maros. Diambil dari tafsir Ibnu Katsir, salah satu pendapat dikutip oleh beliau dari Mujahid. Mujahid telah mengatakan hubungan dengan makna firman-Nya nanti mereka akan disiksa 2 kali. At-Taubah 101 yaitu dibunuh dan ditawan. Oh, Ibnu Katsir berarti nggak ada siksa kubur ya? Kemarin aku nggak tampilkan ya tafsirnya Ibnu Katsir. Namun dalam riwayat lain berasal dari Mujahid juga kelaparan dan siksa kubur. Berarti ambigu Mujahid ini. Kontradiksi, wajar bukan kitab suci. Artinya hadis itu ya begitu kontradiksi. Dari satu sumber yang sama ngomongnya beda-beda. Makanya Al-Quran itu paling utama dan otoritasnya itu dibandingkan hadis. Ini dituliskan untuk para pendatang baru channel ini. Oke, mantap. Jadi hadis itu hati-hati. Nggak, ini hadis terus kamu telan, kamu terima, nggak begitu. Ya, ini contohnya sudah disampaikan. Terima kasih Hutau ya. Satu sumber yang sama itu bisa mengeluarkan 2 pernyataan yang berbeda. Oke, sudah ya. Sekarang kita ke kajian kita ya. Aku akan mengguiding kamu ya. Pertama, perhatikan aku tampilkan 7 ayat ya. 7 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga waktunya nutut ya. 7 ayat kebanyakan, 4 ayat saja. Nanti ini lebih menjurus kepada penafsiran yang siksa kubur itu ada atau tidak ada ya. Oke, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Isra. Quran surat Al-Isra. Surat ke-17 ayatnya 52. Ya. Aku bacakan begini. Yaitu pada hari ketika Dia Allah memanggil kamu dan kamu mematuhinya sambil memujinya dan kamu mengira hanya sebentar saja berdiam. Sebentar. Jadi rasanya sebentar gitu loh. Sebentar banget. Aku tadi malam sudah bilang ya, sebentar itu bisa terjadi karena 2 hal. Dia tidur, dia asik. Seperti Hutau itu 45 menit terasa seperti 5 menit karena dia asik. Asik menikmati kajian itu.
Dia memang benar-benar bukis, pembelajar. Memang referensinya lumayan banyak dia ya. Jadi kadang-kadang memberikan data juga ya. Itu karena asyik. Asyik itu bahasa lisanul Arabim. Tadi malam kan aku bilang begitu ya. Itu ya. Asyik pacaran. Nah, juga gitu. Kamu kalau sama pacar kamu itu asyik, misalkan kemana pergi itu ya, atau duduk bareng itu sudah 1 jam seperti 1 menit. Karena asik, artinya suasana itu mengasihkan, menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, tidur. Makanya nanti doa mau tidur itu kan kata-kata tidurnya itu apa ya? Itu bisa juga dikatakan, diterjemahkan wafat, tapi tidak. Pada narasi itu dia diterjemahkan tidur ya, meskipun bisa diterjemahkan wafat. Karena apa? Tidur sama wafat atau meninggal itu kan beda-beda tipis. Ya. Jadi kenapa sebentar? Ini yang jadi masalah. Dia sebentar. Di mananya sebentar? Lihat lokusnya. Di dalam kubur, di dalam kubur. Lokusnya kubur ini. Ya, sebentar. Ya. Pertanyaannya, kenapa kok sebentar? Ya. Artinya ketika dia sebentar, dia mengalami apa di sana? Ya, dia mengalami apa? Kan aku sudah bilang ya, sebentar itu bisa terjadi karena kita asik dan karena kita tertidur. Ya. Jadi nggak mungkin ketika kita digebuki 10 menit, terus ngomongnya kok baru 1 menit ya? Nggak mungkin. Kan digebuki itu ndak enak. Dia ngomong, aduh kok sudah seperti 1 jam. Padahal digebukinya baru 10 menit. Itu rasionalitasnya itu kan gampang sih gitu ya. Kalau kamu dalam kondisi digebukin 1 jam lah sekarang aku bikin. Mesti kamu rasakan itu lebih dari 1 jam karena tidak mengenakan. Sebaliknya, kamu asik 1 jam atau nyaman 1 jam, itu kamu nggak kerasa 1 jam, kamu rasakan sebentar. Atau kamu tidur 1 jam, kamu tahunya kan setelah bangun itu, oh sudah 1 jam. Waktu tidur kamu nggak terasa. Jadi dalam ayat ini saja sudah nggak mungkin digebukin. Kalau digebukin dia nggak ngomong sebentar. Pakai otak pakai rasionalitasmu bangkit. Ayo bangkit. Singkirkan dongeng-dongeng yang ada. 1 karung hadis, 2 karung hadis, 1.000.000 karung hadis, kalau dia bertentangan dengan Al-Quran, maka hadis itu harus runtuh. Karena otoritas itu ada di Al-Quran. Nggak mungkin kalau dia digebuki ngomong sebentar. Perhatikan lokusnya ayat itu, dikubur. Dia, 1, ya. Ranti sudah siap? Ini mau antar sekolah lagi nanti, ya. 2, ya. Az-Zumar, ya. Quran surat Az-Zumar, surat yang ke-39, ayatnya yang ke-68. Kita baca di sini Az-Zumar. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Ya, artinya ada yang hidup, entah itu malaikatnya atau apanya ya. Tapi kalau manusianya wassalam semua ini ya. Kemudian ditiup sekali lagi, jadi 2 kali ya. Itu tiupan pertama, tiupan kedua ya. Kemudian ditiup sekali lagi, maka seketika itu mereka bangun menunggu keputusan. Bangun. Mereka bangun. Ya, mereka bangun. Bangun dari mana itu? Di dalam kubur. Dari dalam kubur. Pertanyaannya, bangun itu ya lokusnya di dalam kubur. Berarti sebelumnya apa dia? Tidur. Makanya aku bilang, karena dia tidur inilah, maka rasanya sebentar. Kan ada tidur, ada asik yang membuat orang waktu itu panjang, rasa sebentar. Dia tidur. Itu diperkuat oleh Az-Zumar 39, bangun. Kamu sudah bangun. Nah, berarti dia sebelumnya tidur. Gak mungkin kamu ngomong, misalkan orang ke pasar, kamu sudah bangun. Kan goblok gue. Ada orang misalkan kamu masuk ke bank, mau transaksi apa, mau kirim apa, transfer apa, terus gak mungkin kamu ngomong sama resepsionisnya, Anda
bangun. Kan tidak mungkin, karena dia tidak tidur. Sedang Anda bangun. Ya sudah jelas bangun gitu kok. Goblok gue. Nggak mungkin kamu bilang Anda bangun, karena dia tidur. Kecuali orang yang... Jadi artinya begini loh ya, kerangka berpikir. Dia disebut bangun, bisa disebut bangun kalau sebelumnya dia tidur. Kalau dia sebelumnya tidak tidur, misalkan orang ke pasar, misalkan teknisi otomotif sedang overhaul mesin, nggak mungkin orang lagi dandanin apa, torak, mesin penggerak utama atau apa kalau di teknik itu ya, teknik mesin. Terus kamu bilang, kamu itu kok baru bangun? Nggak mungkin orang dia sudah kerja, sudah keringetan, sudah kena oli, kamu bilang baru bangun tuh, kepalamu nggak digeplak oli, untung-untungan. Jadi ketika dikatakan bangun itu menunjukkan dia sebelumnya tidur. Maka sangat tepat dikatakan orang tidur itu merasakan waktu itu sebentar. Alhamdulillah ya Allah, Engkau berikan kecerdasan dan aku bagikan kepada saudara-saudaraku ya Allah. Ini Allah loh yang menginspirasi aku. Ya, dan aku bagikan ke kamu. Tapi ini kan kalau menurutku bukan wahyu. Itu yang repotnya ketika kita diskusi sama teman Ahmadiyah ya. Dia bilang itu wahyu. Oke, ya. Jelas ya? Kenapa bangun? Karena dia tidur. Nggak mungkin dia kalau nggak tidur dikatakan bangun. Oke. Ya, sekarang ayat yang ketiga. Ya, Quran surat Yasin. Surat yang ke-36 nomor ayatnya 51. Sebentar Dok, ini tinggal sedikit Dok ya, mau berangkat sekolah dia. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya ya, menuju Tuhannya. Keluar dia dari kuburnya menuju Tuhannya, menuju pengadilan. Berarti ini sangkakala yang kedua. Tadi kan ada sangkakala satu wassalam, sangkakala kedua bangkit. Maka di surat Yasin 3651 ini ya, maka ditiuplah sangkakala, itu berarti sangkakala yang kedua. Ya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari mana? Dari kubur. Ya, dari kuburnya. Azdasi. Kalau di Arabiunnya itu azdasi, keluar dari azdasi, keluar dari kubur. Ya. Keluar dia. Ketika sangkakala ditiup, ya. Aku akan pastikan berarti ini lokusnya, lokus deliktinya itu dikubur gitu loh. Ngerti? Karena bisa nggak bisa ini yang dipermasalahkan. Ada nggak siksa kubur? Maka kita lihat siksa dunia ada. Di dunia ini disiksa kalau hatinya itu putih, dia merasa tersiksa kalau dia melakukan kejahatan kecil aja. Tapi kalau hatinya hitam pekat, sudah nelan duit rakyat itu tenang-tenang baik. Jadi begitu ya, moralitas itu begitu. Kalau hati kita putih, sedikit saja kita makan yang bukan hak kita, kita merasa tersiksa karena nurani kita menolak. Tapi kalau hatinya sudah pekat, hitam seperti comberan itu, jangankan 1 rupiah, 300 triliun itu mereka tenang-tenang saja. Itu tersiksa kalau kita orang-orang yang takut sama Allah. Jadi ada siksa dunia ini ada, siksa kubur ada enggak? Lokusnya ini karena kita berbicara di kuburnya ini. Ini dia dikubur. Ya, di Quran Yasin 36. Aduh buru-buru ini ya. Sekarang di 4. Nah ini poinnya. Masih nampak tuh? Quran surat Yasin ke-36 ayatnya 52. Apa katanya? Lihat ini. Ini stressing pointnya di sini. Mereka berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Ya, inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pengasih dan benar Rasulnya. Dan benarlah Rasulnya. Jadi Markodina itu tempat tidur. Di tempat tidur ngapain? Masa digebukin? Di tempat tidur ya tidur. Goblok gue. Tempat tidur. Ya, sudah tuh, nampak tuh. Tempat tidur itu kalau di Arabnya Markodina ya. Maka ini aku gini kan. Ini
Dia kaget. Kalau dia digebuki, artinya kan dia sadar. Nggak mungkin dia kaget. Lihat ini kalimatnya. Mereka berkata, celakalah kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan yang Maha Pengasih dan benarlah Rasul-Rasulnya. Dia terkaget karena dalam keadaan tidur, tiba-tiba ditiup sangkakala dan mereka terbangun. Ya, bangun. Dari mana? Dari tidur, tempat tidur. Jadi kita setelah wassalam nanti di alam kubur itu ya tidur. Ini loh, nggak digebuki, tidur. Nanti setelah ini bangkit, nah kalau dilanjutkan ayatnya ada perhitungan baru nanti. Ini kan bangkit yang kedua, baru nanti. Ya. Pilihannya itu begini, setelah perhitungan, ini kan mau dihitung ini, mau dihisap ini, ya, baru ada ini, terserah kamu tempatmu nanti kemana, tergantung perbuatanmu. Baru di sini diberi nikmat, di sini diberi apa lawannya nikmat? Ini loh, ya, di sini. Kalau di sini dia masih transit ya seperti orang tidur itu. Kamu baik ya tidur, kamu bajingan ya tidur. Baru nanti setelah dibangkitkan, diperhitungkan segalanya. Nah, inilah yang kita bicarakan kemarin di akhirat itu bahasanya apa? Bahasa tubuh. Jadi masih terkait kajian kita. Bahasa tubuh, mulutmu itu sudah nggak dipakai. Kalau mulut kamu bisa bohong, bahasa tubuh. Jadi aku sudah paparkan ya. Az-Zumar mulai Al-Isra ya 1752, Quran surat Az-Zumar 3968, Quran Yasin 3651, ditutup oleh Quran Yasin 3652. Tidur kesimpulannya. Tidak digebuki. Sampai di sini dulu aku sampaikan ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita bersama. Jadi aku bilang tadi, kalaupun hadis banyak, sekarung, 2 karung, 3 karung, 10 karung mengatakan ada siksa kubur. Sekarang cocokkan dengan ini. Fakta Al-Quran seperti ini. Begitu juga terjemahan, tafsiran yang sudah kita hadirkan terpecah menjadi ada siksa kubur, tidak ada siksa kubur. Sekarang cocokkan dengan ini. Jadi yang menghakimi kita adalah original teks Al-Quran. Dia bicara apa. Ya, jadi kesimpulannya ya kita tidur nggak digebuki. Makanya ketika dibangkitkan dia kaget. Ya. Oke, sampai di sini dulu dan ini edisi tamat. Alhamdulillah bisa kita selesaikan dalam waktu 30 menit, cuman lebih 7 menit atau 8 menit lah ya. Pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga imanmu, jaga sholatmu dalam bingkai Islammu yang paling indah dalam hatimu, tapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Semua kita mendapatkan keberuntungan ya, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Salam Isra semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.